Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gista Mendieta, NPM 1963 1050, kelas 5M, reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang bertopik hukum. Pertama, di tampilan awal terdapat homepage dan ada bisa kita lihat di sini ada logo dan aplikasi hukum. Bisa kita klik user. Di user, kita dapat memasukkan ID user, contohnya seperti itu. Kita masukkan nama user, kita pakai nama kita sendiri, kita klik password, kita isi label, dan di sini dapat kita simpan, dan kita dapat kita ubah, kita hapus, dan kita clear. Semua itu tampil di sini. Lalu di sini kita akan menjelaskan bagian kasus. Di bagian kasus terdapat no registrasi. Kita dapat mengisi no registrasi, contohnya seperti 001234, no identitas. Kita isi contohnya seperti nomor identitas. Nomor identitas ini bisa kita dapatkan contohnya seperti di KTP atau di kartu keluarga. Lalu kita isikan ID user seperti tadi, 01, isikan nama, jenis kasus. Jenis kasus ini contohnya seperti pencurian. Lalu lanjut pelayanan. Pelayanan ini ya di bagian kejaksaan mana maksudnya? Layanan kejaksaan mana? Coba kita di kejaksaan Banjarmasin. Dan ini dapat kita simpan, kita ubah, kita hapus, dan kita clear semua. Oke, itu dapat timbul di sini. Lalu lanjut ke jadwal. Di jadwal di sini terdapat ID jadwal. ID jadwal ini kita dapatkan pada saat kita mendaftarkan kasus tersebut di kejaksaan, dan kita akan diberikan ID jadwal. Contohnya seperti kita jadwal bagian yang ke-5. ID user kita isikan lagi, tanggal kita isikan di sini, kita tanggal berapa kita dapat mengurus kasus tersebut. Contohnya tanggal 5 hari Kamis, kita coba jam 8. Ini semua dapat kita simpan, kita ubah, dan kita hapus, dan kita clear. Informasi oke, dan data jadwal terdapat di sini, akan muncul di sini. Kalau di sini saya akan menjelaskan codingannya. Pertama, di sini ada application window ID form 2 with 4640 high, dan ini semua adalah ini yang ada di atas sistem hukum. Lalu lanjut, di sini ada header toolbar. Lalu di sini ada drawer like parent. Ini akan menimbulkan warna color red ini. Nah, ini dia homepage, akan menimbulkan, dan warnanya itu adalah warna red ini. Lalu kita menjelaskan di bagian main QML. Main QML ya, ini adalah warna red yang akan muncul di bagian sini, bagian belakang dari logo dan aplikasi hukum. Lalu ini ada link, kita salin dari Google Chrome yang akan memunculkan logo dari hukum tersebut. Lalu di sini ada teks aplikasi hukum, dan kita berikan warna black. Contohnya seperti ini, aplikasi hukum. Lalu di sini terdapat item delegate, teksnya jadwal yang akan muncul seperti ini, jadwal. Lalu di sini ada item delegate
kembali, yaitu user, yang akan muncul user, dan ke kasus 3 tersebut. Lalu kita akan menjelaskan di bagian user. Sini di bagian user ada input user, yaitu input user. Ini akan masuk ke sini, yaitu input user. Di bagian input user kita memiliki tab button data user. Ini dia data user, akan dipindah-pindah. Lalu lanjut di bagian kasus. Di bagian kasus terdapat input user dan data user. Coba kita cek di bagian kasus. Di bagian kasus input user dan data user juga. Lalu kita cek di bagian jadwal. Di bagian jadwal sama saja, input user di sini terdapat informasi ID user, di bagian input user, bagian ID user, itu ada username, ada password, dan ada label. Lalu di sini akan ada fitur simpan. Di sini kita bisa lihat ada codingan simpannya, ID user wajib diisi, username wajib diisi, password wajib diisi dengan menggunakan bahasa pemrograman. ID user sudah tersimpan. Itu ada tanda notifikasinya apabila ID user sudah tersimpan, data berhasil. Buttonnya di sini ada button ubah, data berhasil diubah, lalu ada button hapus, lalu data berhasil terhapus, lalu ada button clear, yang itu semua sudah tercantum di sini. Lalu di sini akan saya jelaskan input kasus. Sebenarnya sama saja, di bagian situ sama-sama ada fitur simpan, ubah, hapus, dan clear. Bisa kita lihat sendiri. Dan bagian jadwal sama saja. Lalu sini saya akan menjelaskan data user. Di sini terdapat data user, form data user. Di sini data user, tabel body berwarna black, tabelnya. Lalu di sini tabel header kepala tabelnya di sini berwarna black, apabila dipencet akan berwarna hitam. Lalu kita lanjut ke bagian data kasus. Data kasus pun sama saja, apabila dikesampingkan atau diklik bagian sebelahnya itu akan berwarna hitam, begitu juga dengan jadwal. Terus di sini terdapat backend C++. Di sini untuk menghubungkan database tersebut, database yang sudah kita buat, yaitu database-nya di sini dikasih Q0DBC database 196310 hukum. Hosting name 127.00 dan username root password. Di sini database berhasil terkoneksi. Lalu insert into jadwal value. Di sini juga kita membuat bucket simpan jadwal, qstring ID jadwal, qstring ID user, qstring tanggal, qstring hari, qstring jam. Yang semua tercantum di bagian sini. Terus kita lanjut di bagian data tersimpan. Di bagian data tersimpan, apabila data tersimpan tidak ada error, data akan tersimpan. Lalu berlanjut di bagian hapus jadwal. Di bagian hapus jadwal, teks yang akan keluar delete from jadwalware ID.
data berhasil dihapus. Itu notifikasi apabila jadwal berhasil dihapus, dan apabila di bagian jadwal ubah, data berhasil diubah. Di bagian kasus, data berhasil disimpan, data kasus maksudnya. Terus lanjut di bagian data berhasil dihapus, di bagian ubah, di bagian hapus kasus, terus di bagian ubah kasus ada notifikasi data berhasil diubah. Terus di bagian simpan user ada notifikasi data berhasil disimpan. Terus di bagian hapus user data berhasil dihapus. Terus di bagian ubah user data berhasil diubah. Ya, seperti itulah notifikasi yang akan keluar apabila kita menggunakan aplikasi tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.